Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita bertemu lagi dengan saya, Riki Catur Frizkianti, pada pembelajaran tentang teks cerita fantasi. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis, dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa atau aspek lisan. Indikator yang harus kalian capai yaitu yang pertama, dapat merumuskan masalah, kemudian membuat rincian peristiwa, yang ketiga menyusun kerangka cerita imajinasi, menciptakan tokoh-tokoh dalam peristiwa, dan menyajikan teks cerita fantasi menjadi cerita yang utuh. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat merumuskan masalah atau konflik yang akan diciptakan dalam cerita imajinasi yang akan dibuat, kemudian membuat rincian peristiwanya, yang ketiga menyusun kerangka cerita imajinasi berdasarkan rincian peristiwa yang telah ditetapkan, menciptakan tokoh-tokoh yang akan ada pada cerita imajinasi yang kalian buat, dan yang terakhir menyajikan teks cerita fantasi menjadi cerita yang utuh berdasarkan kerangka dan juga konteks, struktur, dan aspek kebahasaan cerita fantasi. Selanjutnya, saya ingin bertanya, pernahkah kalian melihat tayangan atau film, baik itu di televisi, YouTube, ataupun di bioskop? Dapatkah kalian membedakan tayangan film yang kalian lihat, termasuk dalam cerita fantasi atau bukan? Saya yakin kalian pernah melihat tayangan film atau film di televisi maupun di bioskop. Nah, tentu kalian di sana dapat membedakan mana yang termasuk cerita fantasi, mana yang bukan, karena kita sudah pernah membahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dalam tayangan televisi, YouTube, ataupun bioskop, ada beberapa yang menayangkan cerita yang peristiwanya itu menurut kalian tidak akan pernah ada dalam dunia nyata. Tahukah kalian jenis cerita tersebut itu termasuk dalam jenis teks cerita apa? Tentu kalian pasti mengetahuinya, ya. Baik. Kita mengingatkan kembali apa yang dimaksud dengan cerita fantasi. Apa sih cerita fantasi itu? Ya, cerita fantasi adalah cerita fiksi. Ya, cerita fiksi. Fiksi ini adalah khayalan yang bergenre fantasi. Fantasi itu bersifat imajinatif yang diciptakan penulis. Imajinasi penulis, ya. Kemudian, cerita imajinatif mengungkapkan hal-hal supranatural atau kemisteriusan atau kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Itu yang dimaksud dengan cerita fantasi. Kemudian, struktur teks cerita fantasi. Apa saja sih dari struktur cerita fantasi ini? Ada 3. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah tahap pengenalan, di mana dalam tahap pengenalan ini penulis memperkenalkan awal cerita dan juga tokoh juga latarnya. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini dimulai munculnya masalah. Mulai awal munculnya masalah hingga mencapai klimaks. Ya, klimaks itu adalah puncak masalah. Kemudian yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah di mana permasalahan mencapai anti klimaks atau permasalahan mulai menurun hingga menemukan
penyelesaian masalahnya, yang disebut dengan resolusi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang ada dalam teks cerita fantasi. Kaidah kebahasaan tersebut di sini ada kata ganti. Kata ganti ini dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang dan juga kata ganti penunjuk. Yang kedua, konjungsi penanda urutan waktu. Kemudian yang ketiga adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kata ganti orang yaitu ditandai dengan kata aku, kamu, kau, dia, mereka, kalian, dan lain sebagainya. Kemudian, kata ganti penunjuk ditandai dengan kata ini dan kata itu. Yang kedua yaitu konjungsi penanda urutan waktu. Apa sih yang dimaksud dengan konjungsi penanda urutan waktu? Konjungsi merupakan kata hubung yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf yang menunjukkan urutan waktu. Contohnya adalah kata kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Bisa kalian cari sendiri. Kemudian, yang ketiga adalah kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ujaran orang lain, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan ucapan orang lain, biasanya berbentuk kalimat berita. Baik, kita masuk ke langkah-langkah dalam menyajikan teks cerita fantasi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena dalam kompetensi dasar pertemuan kali ini adalah kalian harus bisa membuat teks cerita fantasi dalam bentuk tulis. Nah, bagaimana sih caranya untuk kalian bisa membuat teks cerita fantasi? Nah, di sini ada beberapa langkah untuk kalian dapat membuat teks cerita fantasi yang baik, yaitu yang pertama kalian harus merumuskan masalahnya. Akan kalian tentukan apa ya temanya, kemudian kalian buat rumusan masalahnya. Setelah itu, yang kedua, kalian harus membuat rincian peristiwanya. Peristiwa apa yang akan kalian ciptakan dalam teks cerita fantasi yang akan kalian buat. Kemudian, yang ketiga, kalian menyusun kerangka berdasarkan rincian peristiwa. Buat kerangkanya, poin-poin pentingnya. Kemudian, yang keempat, ya maksud saya di sini, yang keempat kalian menciptakan tokohnya. Tokohnya siapa saja yang akan kalian ciptakan dalam cerita fantasi yang akan kalian buat. Kemudian, yang terakhir, baru kalian membuat teks cerita fantasi yang utuh. Berdasarkan apa? Berdasarkan 4 langkah yang telah kalian rumuskan. Ya, jadi merumuskan masalah, membuat rincian peristiwa, menyusun kerangkanya, menciptakan tokoh, baru kalian membuat cerita fantasi yang utuh. Berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan teks cerita fantasi yang tadi sudah saya kupas kembali ya. Sebetulnya ini sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.